Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Silviana Hizriani, mahasiswi dari Profesi Nurse Tikes Kota Sukabumi. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan atau promosi kesehatan mengenai kesiapsiagaan bencana kebakaran pada kelompok usia dewasa akhir di RW 4 Kelurahan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi mengenai kesiapsiagaan bencana kebakaran. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu kebakaran. Nah, kebakaran merupakan suatu bencana yang memiliki potensi untuk mengancam kehidupan manusia, di mana kehadirannya ini tidak pernah dapat diduga kapan dan di mana terjadinya dan siapa saja yang akan menjadi korban. Nah, kebakaran ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya berasal dari kebocoran tabung gas, puting rokok yang dibuang sembarangan, hubungan arus pendek listrik, rendahnya sistem pengamanan konstruksi bangunan terhadap kebakaran, dan juga hingga sampai ke sabotase dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada aspek bahaya dan akibat dari kebakaran, di mana aspek ini ada 4. Yang pertama, bahaya radiasi panas. Yang kedua, bahaya ledakan. Yang ketiga, bahaya asap. Dan yang keempat, ada bahaya gas, di mana keempat bahaya ini dapat terjadi kepada seseorang yang mengalami bencana kebakaran. Nah, selanjutnya ada tindakan sebelum bencana, di mana tindakan ini harus kita ketahui dan kita harus hindari beberapa kegiatan yang dapat memudahkan terjadinya kebakaran, seperti tidak bermain-main dengan benda-benda yang memicu api, dan juga menjauhkan benda-benda padat seperti kertas, kayu, plastik, karet, busa dari sumber api. Yang ketiga, menyimpan cairan yang mudah terbakar seperti bensin, solar, minyak, tanah di tempat yang aman. Yang selanjutnya, merapikan instalasi listrik karena kebakaran biasanya disebabkan oleh arus pendek listrik. Selanjutnya, tidak membuang puntung rokok sembarangan, misalnya di hutan atau kawasan kering, seperti itu. Dan juga, ini yang sangat penting, kita harus menyimpan nomor penting atau nomor pemadam kebakaran, polisi, dan ambulans. Terus selanjutnya, ada yang sudah tahu apa itu evakuasi. Nah, evakuasi merupakan kegiatan memindahkan korban dari lokasi kejadian menuju ke tempat yang lebih aman, sehingga akhirnya korban mendapatkan perawatan dan pengobatan yang lebih lanjut. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengevakuasi diri saat kita menghadapi bencana kebakaran? Yang pertama, kita harus tetap tenang, jangan panik. Yang kedua, segera menuju tangga darurat jika berada di gedung yang terdekat dengan berjalan biasa, dengan cepat namun tidak berlari. Jika kita melihat pintu darurat tertutup, maka secepatnya kita berjalan dengan merayap pada tembok atau pegangan pada tangga. Atur juga pernafasan secara pendek, perlahan-lahan. Nah, jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang dan melawan evakuasi. Segeralah menuju titik kumpul yang ada di tempat tersebut untuk menunggu persetujuan berikutnya. Selanjutnya juga jika pakaian terbakar, berhentilah kemudian berbaring di lantai dengan menutup muka, berguling-guling, lalu meminta bantuan kepada orang lain. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke prinsip mengangkat atau mengevakuasi korban saat terjadinya bencana kebakaran. Yang pertama, janganlah menambah cedera kepada korban. Yang kedua, hindari pemindahan korban jika tidak stabil. Yang ketiga, jangan membahayakan diri penolong. Yang keempat, jelaskan apa yang akan Anda lakukan kepada korban. Yang kelima, jangan pernah lakukan sendiri, sehingga kita harus melakukan dengan tim. Selanjutnya, satu komando atau aba-aba. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik evakuasi. Nah, di sini ada tanpa alat dan dilakukan oleh satu penolong pada korban yang sadar. Bisa dilakukan dengan teknik sampir bahu, korban dalam kondisi tengkurap maupun terlentang, dan juga teknik membopong. Nah, selanjutnya juga bisa dilakukan dengan tarikan bahu, tarikan lengan, tarikan kain, dan juga tarikan selimut. Nah, ini dilakukan pada korban yang sadar ya. Nah, untuk korban tidak sadar bisa dilakukan dengan 3 cara ini. Yang pertama, dengan teknik gendong. Yang
Yang kedua, teknik memapah. Dan juga yang terakhir ada teknik membopong. Seperti ini gambarnya. Nah, jika dilakukan oleh dua penolong dan korbannya tidak sadar, bisa dilakukan dengan teknik angkat langsung dan juga bisa menggunakan kursi. Nah, jika pada korban yang sadar, bisa dilakukan dengan duduk di 2 tangan seperti ini dan juga duduk di 4 tangan seperti ini gambarnya. Dan yang terakhir bisa dilakukan oleh 3 penolong, 4 penolong, dan 6 penolong. Dan biasanya teknik ini dilakukan atau diprioritaskan bagi korban yang tidak sadar. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan, yaitu mengenai kebakaran, evakuasi, pencegahan, penanggulangan seperti apa, dan bagaimana cara kita menolong korban bencana kebakaran. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi masyarakat di RW 4, Kelurahan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.